Perkenalkan, nama saya Lili Sri Intan Siagian, NIM 1704031168. Saya mahasiswa Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan kelas A. Saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja keuangan dari berbagai aspek. Berikut adalah presentasi dari saya. Saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja keuangan dari berbagai aspek. Kita mulai dari definisi kinerja keuangan. Yang pertama, pengertian kinerja menurut Indra Bastian adalah gambaran pencapaian pelaksanaan program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, maupun visi. Menurut Irfan Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan tersebut telah melakukan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kemudian kita meninjau dari tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menunjukkan kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. 3. Metode pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, metode EVA atau Economy Value Added. EVA atau Economy Value Added mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas telah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam perhitungan EVA, yaitu yang pertama, menghitung laba bersih setelah pajak, kedua, menghitung modal yang diinvestasikan, yang ketiga, menentukan sebuah biaya modal, yang keempat, menghitung perhitungan EVA, yakni yang pertama laba operasi, yaitu penjualan bersih dikurang biaya operasi. Yang kedua, laba operasi bersih sesudah pajak, yaitu laba operasi dikurang pajak. Yang ketiga, EVA, laba operasi setelah pajak dikurang total biaya modal sendiri dari seluruh modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Kemudian ada tolak ukur EVA, Economy Value Added. Jika EVA lebih besar dari 0, maka proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA sama dengan 0, maka posisi impas pada perusahaan. Jika EVA lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar dari laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan tersebut tidak baik. Langkah-langkah EVA juga dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan biaya modal hutang dengan formula sebagai berikut, dengan menambahkan keterangan KI biaya utang setelah pajak, KD biaya utang sebelum pajak, dan T tarif pajak. Kemudian menentukan biaya saham dengan rumus berikut, dengan keterangan KE biaya modal saham, DI dividen yang dibayarkan, PO harga pasar saham periode sekarang, G tingkat pertumbuhan dividen, DPR dividen payout ratio yang diperoleh dengan rumus DPR sama dengan dividen per lembar saham per laba per lembar saham. C. Menentukan struktur, yaitu komposisi modal hutang berupa total hutang dibagi total hutang dan ekuitas dikali 100%, dan juga komposisi modal ekuitas. Total ekuitas dibagi total hutang dan ekuitas dikali 100%. D. Menentukan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, yaitu KIWD ditambah KEWE. E. Menghitung EVA, di mana EVA sama dengan 0,4 dikurang biaya modal sama dengan WACC dikali total kapital. Metode MFA atau Market Value Added. MFA merupakan selisih antar nilai pasar saham perusahaan dengan modal ekuitas yang telah disetor oleh pemegang saham. Kekayaan pemegang saham akan dimaksimalkan dengan meminimalkan perbedaan antara nilai pasar ekuitas dan ekuitas atau modal sendiri yang diserahkan ke perusahaan oleh para pemegang saham perusahaan. Perhitungan MFA adalah sebagai berikut. MFA adalah nilai pasar saham dikurang nilai buku saham. Kelebihan dari MFA adalah ukuran tunggal dan dapat berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan analisis tren sehingga bagi perusahaan atau manajemen atau penyedia dana akan lebih mudah dalam menilai kinerja perusahaan. Sedangkan kelemahan MFA adalah hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan yang sudah go public saja.
Balance scorecard, yaitu sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan visi, strategi, dan keempat perspektif berupa finansial, internal business process, learning and growth, dan customer. Pada gambar ini kita dapat melihat basic design of balance scorecard performance system. Dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada aspek likuiditas untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek. Rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajibannya membayar hutang atau melakukan pengecekan efisiensi modal kerja. Rasio likuiditas tersebut untuk mengukur likuiditas dalam suatu perusahaan. Jika perusahaan ini mampu melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan tersebut liquid. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan itu illiquid. Rasio yang sering dipakai untuk mengukur likuiditas adalah current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Rasio keuangan yang biasa digunakan untuk mengukur kondisi likuiditas bank adalah yang pertama, rasio kas yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio yang mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek dengan formula jumlah kas ditambah setara kas dibagi jumlah kewajiban. Yang kedua, efektivitas penagihan, yaitu ukuran dalam menakar efektivitas penagihan atas hasil penjualan. Dengan rumus sebagai berikut, ini sebagai contoh jika jumlah penerimaan rekening air dibagi jumlah rekening air. Kemudian ada aspek solvabilitas, yaitu aspek yang dipakai untuk menunjukkan kemampuan perusahaan saat melunasi sebuah kewajibannya jangka panjang maupun jangka pendek. Aspek solvabilitas adalah aspek yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu memperoleh keuntungan dan mampu juga melunasi kembali ke utangnya. Mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pembeli tingkat leverage, yaitu debt ratio, kemampuan setiap modal sendiri dari bank yang dapat dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Semakin kecil rasio ini, maka semakin banyak modal sendiri yang dijadikan jaminan terhadap utang-utang bank tersebut. Yang kedua, debt to net worth ratio, yaitu rasio yang menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang atau berapa bagian dari aktiva yang dibelanjakan untuk menjamin utang. Semakin kecil rasio ini, semakin kecil utang yang harus ditanggung oleh bank tersebut, sehingga bank akan semakin baik dalam memutarkan aktivanya untuk memperoleh keuntungan. C. Aspek profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan, yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan, atau memperoleh laba keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Analisis profitabilitas mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh usaha operasional bank. Yang pertama, profit margin adalah rasio yang menggambarkan efisiensi sebuah bank. Wujud dari upaya bank untuk bisa menekan biaya sekecil mungkin guna menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Semakin besar nilai rasio tersebut, semakin tepat manajemen penempatan dana dari bank yang bersangkutan, berarti bank tersebut semakin efisiensi dalam pengelolaan dananya. Return of Asset atau ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar nilai rasio ini, maka bank semakin produktif. ROE atau Return of Equity adalah rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas modal yang ditanamkan atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. Semakin besar nilai ROI suatu bank, maka semakin baik bank tersebut dalam bisnisnya atau memiliki cukup modal. D. Aspek analisis aktivitas, yaitu yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat efektivitas bank dalam memanfaatkan sumber yang dimiliki. Rasio aktivitas biaya dipakai untuk mengukur tingkat penggunaan aktiva atau kekayaan sebuah perusahaan. Diukur dengan menggunakan perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran total aktiva, dan perputaran aktiva tetap. Kemudian ada rasio utang terhadap analisis aktivitas, yaitu yang pertama fixed asset
turnover, yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva tetap bank di dalam suatu periode tertentu dengan jumlah aktiva keseluruhan. Besarnya rasio yang diperoleh dengan membagi jumlah aktiva tetap yang dimiliki oleh bank dengan jumlah aktiva keseluruhan bank tersebut. Semakin besar rasio perbandingan ini, semakin besar pula kemampuan tersebut menghasilkan aset melalui harga tetap perusahaan. Kedua, total asset turnover, yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Semakin besar rasio tersebut, semakin baik manajemen pengelolaan aktiva bank yang bersangkutan. Formulasi dari indikator solvabilitas ialah jumlah aset dibagi jumlah kewajiban dikali 100. Adalah penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Itu ukuran rasio dengan range 200% sampai 250% sangat baik, 175% sampai lebih kecil dari 200% dengan nilai 75 baik, dengan range 150% sampai lebih kecil dari 175% dengan nilai 50 cukup sampai lebih kecil dari 125% atau lebih besar dari 325% dengan nilai 0 sangat buruk. Berikut juga dengan leverage ratio dan berikut juga dengan rasio hutang terhadap modal sendiri. Jika rasio hutang terhadap modal sendiri lebih besar dari 200% dengan nilai 0, maka keterangannya sangat buruk. Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia terhadap net profit margin lebih besar sama dengan 15% dengan nilai 100 sangat baik, 10% sampai lebih kecil dari 15% dengan nilai 75% baik, dan lebih kecil dari 1% dengan nilai 0 sangat buruk. Return of equity dengan range lebih besar dari sama dengan 21%, nilainya 100, maka keterangannya sangat baik, lebih kecil dari 3% dengan nilai 0, keterangan sangat buruk. Return of asset lebih besar sama dengan 100% dengan nilai 100, keterangannya sangat baik, dengan nilai lebih kecil dari 1% dengan nilai 0, sangat digunakan untuk mengukur kinerja. Yang pertama, ukuran kriteria tunggal atau single kriteria adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Yang kedua, ukuran kriteria gabungan atau multiple kriteria. Ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Tujuannya adalah agar manajer yang diukur kinerjanya dapat mengarahkan usaha kepada berbagai kinerja. Kemudian ada ukuran kinerja gabungan atau compositive kriteria, adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menghitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-rata sebagai ukuran yang menyeluruh kinerja manajer. G. Kriteria aspek keuangan. Yang pertama, jika kita tinjau dari kriteria yang baik, yaitu perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansial apabila perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, perusahaan mampu membayar semua kewajiban finansial. Yang ketiga, perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan. Yang keempat, efektif dalam mengelola sumber daya. Sedangkan kriteria buruknya, yang pertama, perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban finansial apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang kedua, perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban finansial. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian. Dan keempat, tidak memanfaatkan sumber daya dengan berikut adalah saran untuk mengatasi perbaikan apabila kinerja perusahaan buruk. Yang pertama, pihak manajemen seharusnya mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Dana yang ada dalam perusahaan seharusnya dikelola secara baik dan benar agar perusahaan mampu menghasilkan laba yang optimal. Yang kedua, sebaiknya perusahaan meningkatkan nilai kurang rasio dengan meningkatkan aset lancar dan menurunkan kewajiban jangka pendek seperti mengurangi jumlah kewajiban imbalan kerja. Yang ketiga, sebaiknya perusahaan mengurangi jumlah utang seperti utang bank dengan meningkatkan penyediaan dana oleh pemegang. Yang keempat, sebaiknya perusahaan meningkatkan jumlah kas dan bank agar cash ratio meningkat. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan perusahaan yang dapat memberikan keuntungan. Kemudian ada contoh case dari pengukuran case pertama dengan penulis Nurul Aisyah pada tahun 2015 dengan judul Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan metode rasio keuangan dan metode EVA atau Economic Value Added pada studi PT KB Pharma Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 Vol 2 nomor 1.
yaitu kesimpulan yang didapatkan dari jurnal tersebut. Yang pertama, pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan suatu perusahaan. Yang kedua, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut ialah metode rasio keuangan dan metode EVA. Metode EVA merupakan nilai tambah kepada pemegang saham. Yang ketiga, tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT KB Pharma Tbk tahun 2009 sampai 2011 menggunakan rasio keuangan dan EVA. Yang keempat, hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada tahun 2009 sampai 2011 mengalami fluktuasi di mana menunjukkan inefisiensi. Sedangkan pada rasio profitabilitas ROI dan ROE mengalami penurunan di tahun 2011, yang menunjukkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah seluruh aktiva kurang baik, serta tingkat pengembalian yang lebih kecil kepada pemegang saham. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis EVA, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa PT KB Pharma Tbk memperoleh keuntungan dalam memenuhi harapan investor. Kemudian, sebaiknya dilakukan kinerja keuangan atau perbaikan perusahaan, sehingga tidak hanya menggunakan rasio keuangan saja, yang hanya menilai segi operasional dan keuangan intern saja, tetapi ada baiknya menerapkan EVA sebagai pendukung pengukuran kinerja keuangan yang mengarah ke laba real perusahaan. Kemudian ada karena EVA menciptakan nilai tambah dan memberikan tingkat pengembalian sesuai yang diharapkan investor. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan EVA sebagai metode pengukuran kinerja keuangan. Lanjut ke contoh case 2 dengan penulis Rizka Ayu Kusuma pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Ekonomi Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MFA terhadap return saham atau studi pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016 dengan vol 61 nomor 3. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian explanatory research. Kemudian penelitian ini dilakukan secara pendekatan kuantitatif. Kemudian penelitian ini mengambil objek perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Keempat, jumlah sampel penelitian setelah diseleksi dengan teknik purposive sampling adalah sebanyak 21 perusahaan. Kemudian yang kelima, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 16.0. Keenam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 9,7%, yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 9,7%, dan sisanya yaitu 90,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen ekonomi value added dan market value added secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang kedua, hasil uji T menunjukkan bahwa variabel MFA berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel EVA tidak terpengaruh signifikan terhadap return saham. Kemudian, saran bagi calon investor yang hendak menambahkan dana. Kemudian, saran bagi calon investor yang hendak menanamkan dananya pada saham perusahaan dapat melihat faktor MFA, karena berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergerakan return saham dipengaruhi oleh MFA. Kemudian, bagi peneliti, selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel berupa ROA, ROE, EPS, DER yang dapat mempengaruhi return saham, serta menambahkan variabel dari faktor ekonomi makro yang mempengaruhi return saham seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar, dan lain-lain. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk mendukung presentasi saya. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai analisis pengukuran kinerja keuangan dari berbagai aspek. Jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, dapat dituliskan dalam kolom komentar video tersebut. Terima kasih.